Membaca Al-Quran di kuburan termasuk mengada-ada dalam agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena berdoa di kuburan dan membaca surat Yasin. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Gak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabiin nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustadz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Kemudian katakan gak ada contoh. Ini perbuatan beda. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis, mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Kalau kita nggak punya dalil, nggak boleh dalam Islam. Dalilnya mana? Dalil. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kalau itu bid'ah, jelas. Itu salah. Seperti dia baca Quran di kuburan wali, dia merasa lebih afdal. Kalau itu bid'ah, jelas. Saya ikut Imam Nawawi, maka saya tetap membaca Quran. Jadi ini masalah khilafiyah tentang baca Quran di kuburan. Dan yang benar, tidak perlu baca Quran di kuburan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ada ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut ustadz laptop? Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu. Nabi SAW pernah nggak baca Quran di kuburan? Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan. Cari dalil. Kalau ada silahkan kerjakan. Kalau nggak ada jangan dikerjakan. Gak usah konflik. Ini kadang-kadang ada orang tidak paham apa-apa tentang agama, tapi mulai berfatwa melarang yang tidak dilarang agama. Dalilnya mana? Dalil. Yang kita minta dalil. Dari Ibnu Umar. Nah, kita ringkas aja. Bahwa Ibnu Umar, nah, di cerita itu sebelum Ibnu Umar, ulama tabi'in memerintahkan agar kalau dia mati bacakan beberapa ayat. Dan ulama tabi'in ini mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berpesan juga begitu. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, Amanar Rasul, dan kul itu ya. Lalu apa kata Imam Ahmad? Oh, ada riwayat begini. Iya. Akhirnya dia panggil itu orang buta yang sedang mencari jalan keluar dari makom, dari tempat kuburan. Karena dia buta, belum nyampe-nyampe di luar, ya. Imam Ahmad sudah sampai di luar, dia belum sampai di luar. Apa kata Imam Ahmad? Kawan, kamu teruskan baca Quran di kubur. Dan ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Salafi yang mentartib ajaran Ibnu Taimiyah yang bergelar juga Syekhul Islam. Dua-duanya Imam Salafi. Melarang berdoa setelah selesai sholat jenazah, nggak ada dalilnya. Ya, justru orang yang sudah meninggal itu, semenjak dia meninggal sampai dia setelah dikuburkan butuh doa semua. Jadi nggak usah konflik. Ini kadang-kadang ada orang tidak paham apa-apa tentang agama, tapi mulai berfatwa melarang yang tidak dilarang agama. Bahkan jangankan itu, setelah dikubur pun ada dalilnya. Jadi Nabi setelah dikubur, Nabi SAW nggak langsung bubar, Pak. Setelah dikubur, Nabi duduk sejenak. Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum, hadis Abu Daud. Mohon ampunlah untuk saudaramu. Kenapa? Fa innahu an yus'al was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al. Minta akan ketetapan kalbunya, bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir karena dia lagi ditanya. Jadi jangankan setelah sholat, setelah diwafatkan, setelah dikuburkan pun itu disunnahkan, ya, sangat disunnahkan. Dan perlu diketahui, menyolatkan jenazah boleh lebih dari sekali. Kita selesai dinti arong, dan sholat jenazah itu cuma doa, nggak ada ruku kan? Nggak ada ruku. Maka Nabi jangankan itu, Nabi ada seorang perempuan budak hitam
bukan Buddha ya, perempuan hitam legam, kulitnya nggak dikenal orang, suka bersih-bersih masjid. Meninggal malam-malam langsung dikubur. 3 hari Nabi nanya, aina hiya? Di mana perempuan ini? Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu orang-orang mengatakan, matat ya Rasulullah, ini sudah meninggal. Lalu apa kata Nabi? Apakah kalian tidak memberitahu aku? Afala adantumuni? Kenapa tidak kasih tahu aku? Akhirnya Nabi mengatakan, tunjukkan aku di mana kuburnya. Lalu Nabi sholat di situ. Kenapa boleh sholat di kubur? Karena sholat jenazah itu nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Kalau ada rukuk dan sujudnya nggak boleh Pak, makruh, ya, makruh. Itu dalil bahwa baca Quran boleh dikubur. Karena kalau sholat jenazah ada Qurannya nggak? Al-Fatihah. Ini dalil Sahih Bukhari. Yang mengingkari ini kita ragukan keilmuannya. Ya. Mungkin dia tahu hadisnya tapi tidak paham hadisnya. Azan dalam kuburan atau liang lahat tidak ada hadisnya. Namun apakah bid'ah? Nah itu ikhtilaf ulama. Ya. Saya memilih untuk tidak. Coba lihat cerita Imam Ahmad. Kisah Imam Ahmad, imam salaf bukan salafi. Salaf imam terdahulu, salafi imam yang ingin ikut imam-imam terdahulu. Bisa bedain ya? Salaf 300 tahun pertama, salafi ulama setelah 300 tahun yang ingin ikut ulama 300 tahun itu. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Beliau radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah suatu kali mengantarkan jenazah dengan kawannya. Imam, seingat saya namanya Imam Al-Jauhari, ya. Ibnu Qudamah Al-Jauhari. Atau Ibnu Qudamah saja. Itu ada di riwayat Al-Lalikai, Ar-Ruh Ibnu Qayyim dan kitab-kitab yang lain. Sanadnya sahih. Disebutkan di situ bahwa Imam Ahmad melihat ada orang buta lagi membaca Al-Quran di kubur. Apa kata Imam Ahmad? Muhdats. Nah, udah kayak bahasa Indonesia kan? Hoi, bid'ah gitu. Bahasa Arabnya muhdats. Kawannya ini Imam Ibnu Qudamah yang senior itu tidak mau berdebat di kubur. Karena berdebat di kubur itu melanggar adab. Di kubur kita ingat kematian, nggak debat lagi, debat-debat nanti. Ini masih banyak yang debat di kubur ya, bentak-bentak orang di kubur karena cuma masalah sedikit, masalah kecil. Lupa kalau dia bakal mati. Setelah keluar dari pemakaman, di pintu makom itu, di pintu masuknya, Imam Ibnu Qudamah ini ngajak ngobrol, nggak langsung judge, ente salah ini. Coba lihat, imam-imam dahsyat ngomongnya. Kita aja yang emosional Pak. Apa kata kawan Imam Ahmad ini? Ya Aba Abdullah, hai bapaknya Abdullah, ya, Bapak Abdullah. Imam Ahmad itu julukannya Bapak Abdullah karena anaknya Abdullah. Apa pendapatmu riwayat si fulan dari Ibnu Umar? Oh, riwayatnya sahih, boleh ditulis, boleh diriwayatkan. Oh, masuk dah. Apa kata kawannya ini? Aku mendengarkan si fulan yang kamu katakan baik itu meriwayatkan dari si fulan, yang kedua dari Ibnu Umar. Nah, kita ringkas aja. Bahwa Ibnu Umar, nah di cerita itu sebelum Ibnu Umar, ulama tabi'in memerintahkan agar kalau dia mati bacakan beberapa ayat. Dan ulama tabi'in ini mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berpesan juga begitu. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, Amanar Rasul dan kul itu ya. Lalu apa kata Imam Ahmad? Oh, ada riwayat begini. Iya. Akhirnya dia panggil itu orang buta yang sedang mencari jalan keluar dari makom, dari tempat kuburan. Karena dia buta, belum nyampe-nyampe di luar. Ya. Imam Ahmad sudah sampai di luar, dia belum sampai di luar. Apa kata Imam Ahmad? Kawan, kamu teruskan baca Quran di kubur. Dan ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
imam salafi yang mentartib ajaran Ibnu Taimiyah yang bergelar juga Syekhul Islam. Dua-duanya imam salafi. Saya sebutkan ini kepada kawan-kawan yang salafi, dia nggak percaya karena saya yang ngomong. Karena Ar-Razi yang ngomong tamatan UIN Ciputat. Karena Ar-Razi yang ngomong UIN Ciputat Darussunnah murid Ali Mustafa Yaqub. Nggak level gitu. Oh, disinilah mereka tidak lagi mengikuti manhajnya Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Ta'riful rijal bil haq, lal haq bir rijal. Kamu kalau ingin mengenal orang, jangan kenal orang itu siapa dia, tapi kebenaran apa yang dia bawa.